Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya sehat selalu. Berjumpa lagi dengan pelajaran matematika ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar faktor prima dan faktorisasi prima. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Teman-teman, sebelum kita mempelajari materi hari ini, kita ingat kembali materi kita sebelumnya tentang bilangan prima. Nah, bilangan prima ini akan kita pakai dalam mempelajari faktor dan faktorisasi prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Bagaimana teman-teman? Masih ingat ya? Sekarang kita lanjutkan materi ini. Faktor prima suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Sedangkan faktorisasi prima adalah menuliskan suatu bilangan dalam bentuk perkalian dari faktor bilangannya. Nah, teman-teman, faktor prima dan faktorisasi prima dapat kita selesaikan dengan menggunakan pohon faktor. Nah, apa itu pohon faktor? Teman-teman, untuk memahami pohon faktor, coba perhatikan contoh berikut ini. Tuliskan faktorisasi prima dan tentukan faktor prima bilangan berikut. Yang pertama, 12. Nah, teman-teman, untuk menentukan faktorisasi prima dan faktor prima dari 12, kita gunakan pohon faktor. Jadi, kita buat pohon faktor terlebih dahulu. Kita tuliskan 12, kemudian 12 ini kita bagi. Nah, baginya kita tulis dengan garis lurus. Garis lurus ini maksudnya dibagi ya. 12 kita bagi dengan bilangan prima. Pembaginya harus bilangan prima ya teman-teman, tidak boleh bilangan yang lainnya. Bilangan primanya kita gunakan dari yang paling kecil. 12 berarti kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 kita tulis 2, kemudian hasilnya adalah 6, kita tulis garis di sampingnya seperti ini. Sekarang kita perhatikan, 6 bukan bilangan prima. Jika bukan bilangan prima, maka harus kita bagi lagi. Kita bagi lagi dengan bilangan prima tadi. Dimulai dari yang terkecil ya teman-teman. 6 kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, kita tulis di sampingnya 3. Nah, sekarang kita lihat apakah 3 bilangan prima? Ya, 3 adalah bilangan prima, berarti sudah selesai ya teman-teman. Sekarang, bilangan yang di sebelah kiri dan bilangan yang terakhir kita beri lingkaran seperti ini. Sekarang kita lanjut mencari pohon faktor yang kedua, yaitu 16. Kita tuliskan 16, kemudian kita bagi dengan bilangan prima. Dimulai dari yang terkecil ya teman-teman, kita bagi 2, hasilnya adalah 8. Kemudian 8 bukan bilangan prima, berarti kita bagi lagi. Kita bagi 2, hasilnya 4. Setelah itu 4 kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 2. Nah, 2 adalah bilangan prima, berarti sudah selesai. Sekarang kita lingkari bilangan yang di samping kiri dan bilangan yang terakhir. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut contoh yang ketiga, yaitu 50. Kita tulis terlebih dahulu 50. Selanjutnya kita bagi. Kita bagi dengan 2. 50 dibagi 2 hasilnya 25. Kemudian 25 bukan bilangan prima, berarti kita bagi lagi dengan bilangan prima. 25 kita bagi dengan 5. Kenapa 5? Karena bilangan prima yang bisa membagi 25 adalah 5. Hasilnya 5 kita tulis di sebelah kanan.
Nah, kemudian 5 adalah bilangan prima, berarti sudah selesai ya. Kita lingkari bilangan yang di sebelah kiri dan bilangan yang terakhir. Selanjutnya, contoh yang keempat, kita akan membuat poin faktor dari 52. Kita tulis 52, kemudian 52 kita bagi dengan bilangan prima. Karena genap bisa kita bagi dengan 2 ya teman-teman. 52 dibagi 2 hasilnya 26, kita tulis di samping kanan. 26 kita bagi lagi dengan 2 hasilnya 13. Nah, sekarang perhatikan, 13 adalah bilangan prima, berarti sudah selesai ya. Kita lingkari bilangan yang di sebelah kiri dan bilangan yang terakhir. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan mencari poin faktor dari 15. Kita tulis 15, kemudian 15 kita bagi dengan 2. Tidak bisa ya teman-teman, berarti kita bagi dengan 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 adalah bilangan prima, berarti sudah selesai. Kita lingkari bilangan yang di sebelah kiri dan bilangan yang terakhir. Bagaimana teman-teman? Sudah paham cara membuat poin faktor? Nah, setelah kita membuat poin faktor, selanjutnya kita tentukan faktorisasi prima dan faktor primanya. Yang pertama, kita akan menentukan faktorisasi prima. Faktorisasi prima dapat kita peroleh dengan mengalihkan bilangan-bilangan yang tadi kita lingkari. Berarti kita peroleh 2 dikali 2 dikali 3. Sekarang kita tuliskan 2 dikali 2 dikali 3. Nah teman-teman, coba sekarang perhatikan. Dalam perkalian tersebut ada bilangan yang sama. 2-nya muncul 2 kali. Di sini ada angka 2 kali ya teman-teman. 2 dikali 2. Nah, perkalian bilangan yang sama dapat kita tuliskan sebagai pangkat. Jadi, dapat kita tuliskan sebagai 2. Kemudian 2-nya ada 2, berarti kita tulis pangkat 2. Nah, menulis pangkat dengan cara menuliskan bilangan kecil di atasnya ya teman-teman. Yaitu 2 pangkat 2. Nah, pangkat ini kita pelajari lagi nanti ya teman-teman. Sekarang kita kalikan dengan 3. 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian kita akan mencari faktor prima. Nah, teman-teman, untuk menentukan faktor prima, kita lihat hasil faktorisasi prima sebelumnya. Di sini 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, dalam faktorisasi prima tersebut ada 2 bilangan prima, yaitu 2 dan 3. Jadi, faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan mencari faktorisasi prima dan faktor prima dari 16. Yang pertama, kita cari faktorisasi prima terlebih dahulu. Kita kalikan bilangan-bilangan yang kita lingkari. Kita peroleh 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Kita perhatikan ada 4 bilangan yang sama, yaitu sama-sama perkalian 2. 2-nya ada 4, berarti kita tuliskan 2 pangkat 4. Pangkat bilangan kecil di atas ya teman-teman. Kemudian kita tentukan faktor primanya. Nah, faktor prima, kita lihat faktorisasi primanya, yaitu 2 pangkat 4. Hanya ada 1 bilangan primanya, yaitu 2. Jadi faktor primanya adalah 2. Selanjutnya, kita akan mencari faktorisasi prima dan faktor prima dari 50. Yang pertama, faktorisasi prima. Ingat ya teman-teman, faktorisasi prima kita peroleh dengan cara mengalihkan bilangan-bilangan yang dilingkari. Berarti kita peroleh 2 dikali 5 dikali 5. Kita tuliskan 2 kali 5 kali 5. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Di sini ada perkalian 2 bilangan yang sama, yaitu 5 kali 5. Berarti bisa kita tuliskan sebagai pangkat. Kita tuliskan 2 kali 5 pangkat 2, karena 5-nya ada 2. Kemudian
kita cari faktor primanya. Faktor prima, kita lihat terlebih dahulu faktorisasi primanya. 2 kali 5 pangkat 2, berarti bilangan primanya adalah 2 dan 5. Jadi faktor primanya adalah 2 dan 5. Selanjutnya kita akan mencari faktorisasi prima dari 52. Nah teman-teman, faktorisasi prima biasanya disingkat dengan FP. Sehingga kita peroleh faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 13. Nah, di sini ada perkalian bilangan yang sama, yaitu 2 kali 2. 2-nya ada 2, berarti kita tuliskan 2 pangkat 2, kemudian dikali 13. Selanjutnya, kita akan mencari faktor prima. Dari faktorisasi prima, kita peroleh ada 2 bilangan primanya, yaitu 2 dan 13. Jadi, faktor primanya adalah 2 dan 13. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan mencari faktorisasi prima dari 15. Di sini kita tuliskan faktorisasi prima atau FP, perkalian bilangan yang dilingkari, 3 dikali 5. Kemudian adalah bilangan prima dari hasil perkalian faktorisasi prima. Di sini ada 2 bilangan prima, yaitu 3 dan 5. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya materi faktorisasi prima dan faktor prima? Mudah bukan? Kita lanjut ke contoh selanjutnya, 105. Kita tulis 105 terlebih dahulu. Nah, 105 ini bukan bilangan genap, berarti kita bagi bilangan prima yang bukan 2. Kita mulai dengan 3. Kita bagi dengan porokapit ya. 105 dibagi 3. Kita ambil 10 terlebih dahulu. 10 dibagi 3, hasilnya 3. Kemudian 3 kali 3 9, kita kurangi. 10 kurangi 9, hasilnya 1. Kita turunkan 5. Sehingga menjadi 15, kita bagi 3, hasilnya 5. Kemudian kita turun, kita kalikan, 5 kali 3, hasilnya 15. Kita kurangi lagi, temunya 0. Jadi 105 dibagi 3 adalah 35. Kita tuliskan poin faktornya, 105 dibagi 3, hasilnya 35. Kemudian 35 kita bagi dengan bilangan prima lagi. Dibagi 5, hasilnya adalah 7. Nah, 7 adalah bilangan prima. Jadi sudah selesai ya. Kita lingkari bilangan yang di samping, kiri, dan bilangan terakhir. Sehingga kita peroleh faktorisasi primanya adalah perkalian dari bilangan-bilangan yang tadi kita lingkari. Kita peroleh faktorisasi primanya 3 dikali 5 dikali 7. Kemudian selanjutnya kita tentukan faktor primanya. Untuk menentukan faktor prima, kita lihat kembali hasil faktorisasi primanya. Bilangan primanya yaitu 3, 5, dan 7. Kemudian selanjutnya kita akan mencari faktorisasi prima dan faktor prima dari 120. Kita tulis, kemudian kita bagi dengan bilangan prima. 120 dibagi 2. Hasilnya adalah 60. Kita tuliskan. Kemudian kita bagi 2 lagi karena bilangan genap ya teman-teman. 60 dibagi 2 hasilnya 30. Kemudian kita bagi 2 lagi hasilnya 15. 15 kita bagi dengan 3. Hasilnya 5. Nah, 5 bilangan prima berarti sudah selesai. Selanjutnya kita lingkari bilangan yang di samping kiri dan bilangan yang terakhir. Setelah itu kita tentukan faktorisasi prima dan faktor primanya. Yang pertama, faktorisasi prima. Kita kalikan bilangan yang dilingkari, 2 kali 2 kali 2 kali 3 dikali 5. Kita lihat ada perkalian bilangan yang sama, yaitu 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3, berarti kita tuliskan 2 pangkat 3. Kemudian kita kalikan dengan 3 dan 5. Selanjutnya,
Selanjutnya, kita tentukan faktor primanya, yaitu bilangan prima pada faktorisasi prima. Kita peroleh 2, 3, dan 5. Bagaimana teman-teman pembelajaran matematika hari ini? Mudah bukan? Tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.